Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang melihat video saya hari ini. Kita akan pelajari tentang algoritma penjadwalan pada manajemen sistem operasi. Ya, ada dua algoritma, yaitu algoritma non-preemptif sama algoritma yang preemptif. Ya. Tapi pada kesempatan ini akan saya bahas tentang non-preemptif. Ya. Jadi algoritma non-preemptif itu adalah salah satu jenis penjadwalan proses di mana sistem operasi tidak akan melakukan context switch atau tidak akan melakukan perpindahan gitu ya dengan proses yang sedang berjalan. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan saat ini itu tidak bisa diinterrupt atau dialihkan gitu. Nah, penjadwalan non-preemptif ini terjadi ketika proses yang pertama berjalan pada running state sampai waiting state, kemudian yang kedua adalah prosesnya dihentikan. Ini biasanya terjadi pada Microsoft Windows 3.1 dan juga Macintosh. Nah, ada beberapa metode ya yang memang bisa digunakan untuk melakukan switch. Ya. Salah satunya adalah metode yang preemptif, itu dia bisa melakukan switch ya, istilahnya switch kepada ini kepada kepada proses lainnya ya tanpa lama-lama ya. Jadi pada kesempatan ini ada tiga metode. Yang pertama adalah FCFS atau FIFO ya, yang kedua adalah SJF ya, shortest job first, kemudian yang ketiga ada highest ratio next atau HRN ya, yang keempat ada multiple feedback queue. Nah, pada video kali ini karena keterbatasan waktu ya, jadi tidak bisa saya ungkapkan semua. Jadi ada tiga, yang pertama ada Vivo, ada SJF dan juga ada HRN. Sebetulnya ada pada preemptif juga sudah saya siapkan pada slide. Oke, kita lanjut. Jadi pada kondisi FCFS ya, FCFS itu uh, dia pertama kali yang datang itu yang akan dilayani terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama kali datang itu yang dilayani terlebih dahulu. Nah, di FCFS itu ada dua kondisi. Yang pertama adalah waktu kedatangan prosesnya tidak sama dengan nol semua. Ya, contohnya di bawah ini ada contoh soal ya. Akan saya langsung bahas di contoh soal. Ini waktu kedatangannya adalah tidak nol ya, semuanya tidak nol. Tapi nanti di contoh yang kedua waktu kedatangannya adalah nol. Nah, diketahui ada 5 proses berturut-turut kedatangan dan 5 proses. Asumsi proses awalnya adalah dimulai dari nol ya. Dengan waktu kedatangan ada nama proses A sampai E, kemudian waktu kedatangannya 0, 1, 2, 2, 5, lama prosesnya adalah 5, 2, 6, 8, dan juga 3. Oke, nah dari beberapa referensi ya yang uh, pernah saya baca, itu paling mudah mengerjakannya adalah menggunakan tabel perhitungan seperti ini ya rekan-rekan. Jadi waktu kedatangan itu kita isikan, kemudian ada lama proses kita masukkan ya. Untuk kumulatif ini nanti dulu ya, nanti dulu. Jadi ada waktu kedatangan sama lama proses. Di mana rumusnya ada di sini ya di bawah. Itu waktu proses mulai yang di CTST ya, atau waktu proses awalnya itu adalah waktu yang dilayani oleh CPU, kemudian CT itu adalah complete proses ya, complete proses atau waktu selesai proses dieksekusi, itu adalah ST tambah BT, ST tambah BT, dan waktu tunggu itu ST dikurangi AT, ST dikurangi AT, kemudian ada TAT atau waktu penyelesaian atau bahasa Inggrisnya adalah turnaround time ya, itu adalah CT ya, nanti ini ada KAT ya, jadi kumulatif. Rumus defaultnya itu adalah CT dikurangi AT ya, CT kurangi AT. Nanti ketika SJF itu juga CT kurangi AT ya. Jadi bukan KAT tapi CT kurangi AT. Tapi untuk yang
FCFS ini itu kita perlu menggunakan kumulatif. Makanya itu saya tambahkan di sini kumulatif ya. Nah, langsung saja kita bahas untuk proses pertama ABCDE ya. Jadi yang pertama kali datang itu yang dilayani proses A datang ya, kemudian lama prosesnya adalah 5 ya. Waktu prosesnya otomatis 0 ya. Kemudian waktu selesainya juga 5 ya. Jadi kalau dilihat CT itu adalah ST tambah BT. ST-nya di sini 0 tambah BT. BT-nya adalah 5. Jadi di sini 5. Waktu tunggunya otomatis 0 karena dia adalah proses pertama kan gitu. Terus untuk waktu penyelesaian TAT-nya ya, turnaround time itu adalah CT dikurangi KAT. KAT ini adalah kumulatif. Nah, kalau kumulatif yang proses pertama ini otomatis 0 juga. Berarti 5 dikurangi 0 ya. Kita lanjut proses B, waktu kedatangannya adalah 1 ya. Kemudian nah, ini ya rekan-rekan. Jadi lama prosesnya kita ngikuti yang proses sebelumnya ya. Jadi ada yang sebelumnya itu ini lama prosesnya adalah 2 ya, waktu kedatangannya adalah 1, maka lama lama proses atau eksekusinya itu 2 diambil dari burst time atau lama eksekusi itu 2 ya. Kemudian waktu mulai proses ini bukan 2 tapi dari kan dia setelah proses pertama atau 5 ini ya, maka dia akan menjadi awalan proses di proses B ya. Maka dari itu CT itu adalah ST ditambah dengan BT ya. ST ditambah dengan BT maka totalnya adalah komplit prosesnya itu adalah 7 ya, komplit prosesnya 7. Nah, kemudian waktu tunggunya itu adalah 4 ya, waktu tunggunya 4 di mana di rumusnya di sini adalah ST dikurangi AT ya. ST ini 5 dikurangi AT. AT-nya itu adalah yang ini. Ya, arrive time ya, arriving time ya, waktu kedatangan. Jadi 5 dikurangi 1 maka ketemunya adalah 4. Nah, kemudian untuk kumulatif ya, kumulatif KAT ini adalah karena dia pertamanya 0 ya, maka yang B ya otomatis dia disamakan ya. Yang proses B masuk ya maka kumulatifnya kan 0 tambah 1 ya, saya kasih pen ya. Jadi ini ditambah nanti hasilnya ini ya. Nah, ini ditambah. Nah, ditambah maka hasilnya ini. Begitu pula dengan ini ya. Ini dijumlahkan ya, BT tambah ST dijumlah, maka hasilnya adalah CT. Nah, WT tadi seperti pada rumusnya, WT adalah ST dikurangi AT. ST dikurangi AT ya, AT-nya adalah 1. Maka 5 dikurangi 1 jadinya adalah 4 ya. Nah, begitu pula dengan TAT. TAT-nya ini adalah 6. 6 artinya ST, ya, CT ya, CT. Jadi CT dikurangi dengan KAT, kumulatifnya. Ini ya, kumulatif. Jadi kumulatifnya dia itu kan 1 ya, karena tadi 0 tambah 1 maka dia 1. Kemudian untuk rumus TAT itu adalah CT dikurangi dengan KAT. CT di sini 7 dikurangi dengan KAT-nya 1 ya, maka ketemunya adalah 6 ya. Untuk proses yang C ya, waktu kedatangannya adalah 2 ya, waktu kedatangannya 2. Kemudian jadi rekan-rekan yang proses CT ini akan turun kepada sini ya. Nah, akan saya beri uh, warna berbeda gitu ya. Berbeda, saya hapus dulu ya yang ini. Oke, saya beri warna berbeda supaya mudah untuk dimengerti. Nah, waktu selesai pada proses sebelumnya itu akan menjadi waktu mulai ya. Kalau Anda lihat di sini ya. Nah, ini hal yang paling sederhana ya. Jadi waktu selesai pada proses sebelumnya itu akan menjadi proses awal atau waktu awal di proses yang kedua
atau yang proses berikutnya. Nah, yang di C ini adalah waktu kedatangannya 2, waktu kedatangannya 2, kemudian lama eksekusinya itu adalah 6, diambil dari soal tadi ya, dan waktu proses mulai itu diambil dari starting waktu selesai di proses sebelumnya. Kalau di sini yang C itu yang sebelumnya adalah 7 ya, maka mulai prosesnya dimulai 7. Nah, waktu selesainya diambil dari mana? Maka dijumlahkan sama seperti yang atas ya. Ini jumlahkan ya. Dijumlah nanti ketemunya adalah 13 di sini ya. 13. Kemudian kita bisa ketemu nih yang namanya WT. WT-nya adalah waktu tunggu ya. ST dikurangi dengan AT. ST-nya di sini adalah 7 ya. 7 dikurangi dengan 2 ya, AT. Maka ketemunya adalah 5. Nah, kemudian untuk mencari TAT, maka kumulatif ya. CT dikurangi KAT. CT di sini 13 dikurangi dengan 3, maka ketemunya adalah 10. Jadi ini 13 dikurangi dengan 3 ya. Nah, sama dengan 10. Nah, 3 didapat dari mana? 3 didapat dari kumulatif ya. Ini dijumlahkan dari proses sebelumnya, dijumlahkan maka hasilnya adalah 3. Begitu pula dengan 5 ini ya. 5 penjumlahan dari 3 tambah 2 di proses sebelumnya, maka ketemunya adalah 5. Ya, begitu seterusnya ya. 5 tambah 5 maka ketemunya adalah 10. Oke. Setelah itu waktu tunggunya kita total ya, waktu tunggunya ditotal sehingga akan menemukan yang namanya total dari waktu tunggu ya. Total dari waktu tunggu dan juga total dari waktu penyelesaian proses. Maka dari itu untuk menghitung rata-rata atau rata dari waktu tunggu itu adalah kita tinggal jumlahkan ya. Yang ini kolom waktu tunggu dijumlahkan, nanti dibagi dengan banyaknya proses. Kalau di sini banyaknya proses adalah A sampai E berarti 5, maka tinggal 0 tambah 4 tambah 5 tambah 11 tambah 16 dibagi 5, maka ketemunya adalah 7,2. Begitu pula dengan TAT. TAT tinggal kolom TAT dijumlahkan ya, ketemunya adalah 51. 51 dibagi 5, maka ketemunya adalah 10,2. Itu untuk proses yang FCFS tapi dengan waktu tunggu ya, atau waktu kedatangannya itu tidak sama dengan 0. Tapi bagaimana dengan waktu FCFS dengan waktu kedatangannya prosesnya 0 semua. Nah, sama seperti ini 0 semua ya. 0 semua ya. Maka urutan prosesnya itu adalah sama A, B, C, D, E. Jadi tetap A, B, C, D, E ya. Kita gunakan tabel perhitungan lagi dengan waktu kedatangannya adalah 0 ya. Masih sama konsepnya. Jadi waktu selesai pada proses sebelumnya itu akan menjadi waktu mulai pada proses berikutnya. Kalau yang awal proses A, maka dia otomatis 0 ya waktu kedatangannya. Waktu proses mulainya juga 0 ya. Waktu tunggunya otomatis 0. TAT-nya sama ya, tinggal CT dikurangi dengan AT. CT-nya di sini adalah 5 dikurangi dengan AT-nya 0 ya. P-nya 0, maka di sini adalah 5. Kemudian proses berikutnya juga sama ya. Proses B, lama proses eksekusi ada 2. Waktu mulai proses itu adalah 5 karena diambil dari waktu proses sebelumnya ya. Jadi 5 tambah 2 ya, 5 tambah 2 ketemunya adalah 7 ya. 7 itu dimasukkan ke dalam kolom CT ya, dimasukkan ke dalam kolom CT di sini. CT ya, maka ketemunya CT. Waktu tunggu tinggal kita cari di rumusnya ini adalah WT sama dengan ST dikurangi AT ya. ST-nya di sini 5 dikurangi dengan AT. AT-nya kan 0 ya, maka dia tetap 5 ya. Begitu seterusnya ya. Jadi untuk yang proses yang ketiga yang C ya 6, lama prosesnya 6
maka eh, waktu mulai prosesnya itu diambil dari proses akhir proses B ya. Jadi proses T itu lama eksekusinya adalah 6 ya. Waktu mulainya itu diambil dari akhir proses B ya. Jadi di sini maka itu di sini adalah 7, CT itu sama dengan 7 ditambah 6, maka ketemunya adalah 13 ya. Kemudian untuk waktu tunggunya kita cek di sini rumusnya adalah ST min AT. ST-nya 7 dikurangi AT. AT-nya adalah 0 ya, maka ketemunya adalah tetap 7 ya. TAT turn around time ya, itu adalah TT dikurangi dengan AT. CT-nya di sini adalah 13 ya, dikurangi dengan AT. AT-nya adalah 0. Maka dia tetap 13. Nah, ini nanti dijumlah ke bawah ya, di total kita jumlahkan. Begitu pula dengan TAT kita jumlahkan juga ya, dijumlahkan juga, ketemunya adalah 46. Yang TAT adalah ketemunya adalah 70. Nah, untuk mencari rata-rata waktu tunggu tinggal 46 dibagi dengan banyaknya proses ya. Banyaknya proses tadi kan 5 ya. Maka di sini adalah ketemunya 9,2 milisecond untuk waktu tunggu. Sedangkan untuk TAT itu adalah yang tadi kolom kanan sendiri ini sudah dijumlah 70 tinggal dibagi dengan 5. Ketemunya adalah 14 milisecond. Itu untuk yang FCFS di mana waktu kedatangan prosesnya itu sama dengan 0 semua. Oke, yes. Saya lanjut dengan algoritma SJF ya, short job first ya. Jadi dengan waktu kedatangan prosesnya tidak sama dengan 0 semua. Ya. Artinya di sini tidak 0 semua ya. Oke, tidak 0 semua. Maka kita akan menggunakan cara yang sama untuk tabel perhitungannya. Tapi jangan lupa ada langkah penyelesaiannya ya rekan-rekan. Di sini ada langkah penyelesaiannya. Yang pertama, cari waktu kedatangan 0 tanpa memperhitungkan lama proses. Masukkan sebagai proses yang ke satu. Dari proses setelah itu ya, dari proses B, C, D, E, cari waktu yang lama prosesnya terkecil ya, karena SJF ya. Jadi mencari yang lama prosesnya itu yang terkecil ya. Kalau dia menggunakan yang tidak sama dengan 0 ya. Jadi cari yang waktu prosesnya yang tidak sama, nanti yang paling kecil ya, ketemunya berapa. Setelah itu dari proses A ke B itu cari lama proses yang paling terkecil lagi gitu terus ya. Jadi kan tadi misal ketemu sudah proses, berarti kan yang tahapan yang ke C itu kan dari sini ya, dari kita lihat di sini, maka yang proses A ini kan akan diproses terlebih dahulu ya tadi. eh, Dasarnya adalah ketika ketemu waktu kedatangannya 0, maka dia diproses terlebih dahulu. Nah, ini yang diproses terlebih dahulu ya. Kemudian dicari yang paling terkecil dari lama proses. Berarti di sini adalah proses B ya. Yang kedua. Terus berarti kan AB sudah masuk nih ya. Maka yang ketiga adalah dicari yang CDE. Ini yang terkecil yang mana? Oh, yang terkecil adalah E. Maka ketemunya adalah proses E didahulukan ya. Terus C sama D dibandingkan nama prosesnya, maka yang ketemu adalah C, kemudian yang terakhir dieksekusi adalah D ya. Dengan cara yang sama, maka kita gunakan tabel perhitungan. Ya, tabel perhitungan kita urutkan ya. AB ini prosesnya 1, 2, ya, 3, terus 4, 5 ya. Oke. Kemudian dengan alur yang sama ya, waktu kedatangannya itu adalah 0 tadi ya. Kemudian lama prosesnya adalah 5, waktu mulainya juga 0 ya karena dia pertama kali. Kemudian yang kedua waktu selesainya otomatis 5. Kenapa? Karena ST ya ditambah dengan eh, lama proses ya, maka 5. Waktu tunggunya kan 0 ya karena dia awal ya. Kemudian TAT-nya adalah rumusnya tadi adalah CT min AT ya. Jangan lupa CT
eh, ya CT min AT ya. Rumusnya seperti dengan rumus yang awal tadi ya. CT min AT. Sehingga apa? 5 dikurangi dengan 0. Maka ketemunya adalah 5 di sini. Nah, proses yang kedua masuk di sini ya. Nah, ini sama nih konsepnya. Jadi waktu mulai proses yang B itu diambil dari waktu selesai dari proses A, karena dia tadi kan urutannya A, B, E, C, D ya. Seperti ini A, B, E, C, D ya. Jadi ketika kita masukkan di sini mulai prosesnya adalah 5 ya, maka untuk waktu selesainya adalah 5 ditambah 2 ya. 5 tambah 2 ketemunya adalah 7 ya. Ketemunya adalah 7. Maka dia larinya ke sini ya. Ketemunya adalah 7. Dengan waktu tunggunya ya, jangan lupa waktu tunggu itu adalah ST dikurangi dengan AT ya. Maka 5 dikurangi dengan 1. Nah, 5 sama seperti rumus awal ya yang ada di eh, depan tadi. Kalau Anda lupa bisa di back ya. Ini adalah 5 dikurangi 1, maka ketemunya adalah 4 ya. Kemudian TAT ya atau waktu penyelesaiannya itu adalah 6 di sini. 6 itu artinya adalah CT ya, 7 dikurangi dengan 1 ya. 7 dikurangi dengan 1 sama dengan 6. Atau bisa dikasih rumus ya, CT dikurangi dengan AT. Nah, sampai sini ya. Jangan lupa proses selanjutnya itu kita loncat ke E ya. Kenapa? Karena tadi kan urutannya adalah A, B, E, C, D ya. A, B, E, C, D. Maka 7 yang ada di sini ya, 7 di sini itu menjadi waktu selesai proses B itu menjadi inputan awal ada di proses E ya. Maka dari itu 7 ini lari ke bawah ya. Jadi kalau mau diurutkan monggo ya. Jadi nanti urutannya adalah A, B, E, C, D gitu ya. Cuma ini saya ngikuti sesuai dengan tahapan yang ada di soal tadi ya prosesnya ya. Ya, jadi lari ke 7 maka waktu awal di proses E itu adalah atau waktu mulai proses E itu diambil dari waktu selesai dari proses B ya. Sehingga ditambahkan BT tambah dengan ST itu ketemunya adalah CT ya. Ketemunya adalah CT. Nah, ini makanya dia ketemunya adalah 10 ya. Dan WT ya waktu tunggunya itu adalah eh, ST ya, ini 7 dikurangi dengan 5. Ya, makanya ketemunya adalah 2. Nah, ini dengan 5. Makanya ketemunya adalah 2. Nah, ya. Jadi 7 dikurangi dengan AT atau 5. Ya, ST dikurangi AT, maka ketemunya adalah WT. Nah, TAT ini adalah CT dikurangi dengan AT ya, CT dikurangi dengan AT maka ketemunya adalah 5. Artinya apa? Berarti dia 10 ya, CT-nya 10 dikurangi dengan AT. AT-nya adalah 5. Nah, ketemunya adalah 5. Oke, ya. Nah, setelah dari proses E, maka akan lari lagi ke proses eh, saya kasih warna hitam ya. Setelah dari proses E, maka 10 ini lari kepada nah C ya. Kenapa? Karena urutannya tadi kan A, B, E, C, D ya. Maka 10 ini atau waktu selesai pada proses E itu akan menjadi proses awal atau waktu awal pada proses D ya. Sehingga apa dijumlahkan 6 tambah 10 ketemunya adalah 16 ya. Ketemunya adalah 16 di sini ya. Kemudian di sini ada WT. WT jangan lupa ST dikurangi dengan 2 ya atau AT ya, maka ketemunya adalah 8. TAT itu adalah CT ya dikurangi dengan AT ya. Maka dari itu dia 16 dikurangi dengan 2 ya, makanya ketemunya adalah 14. Nah, 16 dikurangi 2 itu sama dengan 14. Nah,
yang berikutnya 16 ini akan turun lagi ke bawah ya, menjadi proses di menjadi inputan ya, menjadi awal proses itu di atau untuk di ya, untuk proses di, maka dari itu dia ke sini ya. Nah, jadi kalau mau diurutkan monggo ya, kalau mau diurutkan monggo A B E C D gitu boleh, cuma ini saya ikuti atau saya sesuaikan seperti yang ada di eh, room ininya ya, kolomnya ini. Kemudian setelah itu dicarilah yang namanya rata-rata waktu tunggu ya sama TAT. Sama 0 tambah 4 tambah 4 ya, 0 tambah 4 tambah 2 tambah 8 tambah 14 ya. Kemudian 0 tambah 4 tambah 8 ya, ini 0 tambah 4 ya. 0 tambah 4 terus tambah 2 di sini ya. Kemudian tambah 8 ya, tambah 14, kemudian dibagi dengan 5, maka ketemunya adalah 5,6 ya. Waktu penyelesaian proses itu sama, yang ini di total kemudian dibagi dengan 5 ya. Itu untuk SJF ya, dengan waktu kedatangannya tidak sama dengan 0 ya. Jika SJF dengan waktu kedatangan prosesnya adalah 0 semua seperti yang ada di depan ini ya, maka prosesnya akan lebih sederhana ya. Ini 0 semua ya, ini 0 semua. Jadi kalau tadi yang ini ada langkah-langkah penyelesaiannya ya, cari waktu kedatangannya 0, kemudian setelah itu dicari lagi yang lama proses yang terkecil ya. Setelah itu diurutkan. Proses C berarti kan proses A, B sudah ketemu nih, yang lama prosesnya waktu A kan otomatis nggak bisa diganggu ya, karena dia adalah pertama kali proses itu masuk ya. Kemudian proses B ini karena dia adalah memiliki waktu proses yang paling kecil. Setelah itu ada proses CDE, ini dicari yang paling kecil yang mana gitu kan ya. Maka yang paling kecil adalah E. Maka dari itu urutan proses menggunakan SCF-nya dengan eh, waktu proses atau waktu kedatangannya tidak sama dengan 0 itu adalah A, B, E, C, D. Nah, gimana dengan waktu kedatangan prosesnya adalah 0 semua, seperti yang ada tanda centang merah ini ya. Maka langkah penyelesaiannya adalah cari waktu lama proses yang paling terkecil ya, kemudian diurutkan. Nah, sehingga apa? Sehingga urutan prosesnya menjadi B, E, A, C, D. B, E, A, C, D. Kita cek ya, lama proses yang paling terkecil. Kita cek. Oke, ini adalah tabel perhitungannya. Dari sini ya, paling terkecil adalah B ya. Kemudian E, setelah itu ada di A, setelah itu ada di C, kemudian baru ke D ya. Berarti urutan prosesnya adalah B, E, A, C, D ya. B, E, A, C, D. Seperti yang ada di langkah penyelesaian ya. B, E, A, C, D. Nah, kita buatkan sebuah tabel perhitungan ya. Kita buatkan tabel perhitungan ya, yang atau kalau mau dibuatkan Gantt chart-nya ya, berarti nanti gini, kalau di sini prosesnya adalah eh, B dulu ya, maka ketemunya adalah di sini ada, saya kasih 0 ya, 0 ya, proses ini adalah proses B ya. Maka kita lihat selesainya sampai 2 ya, B sampai 2, maka di sini 2. Nah, kemudian dilanjut lagi yang E. Yang E itu ada 3 ya. Berarti 2 tambah 3 ketemunya adalah 5 ya. Ini adalah 5 ya. Nah, ini adalah proses E ya. Terus kemudian lanjut lagi ke proses A. A itu ada 5. Berarti 5 tambah 5 ketemunya adalah 10 ya. Ini adalah proses A. Nah, setelah itu lari ke C. C itu ada 6 ya, lama prosesnya 6. Berarti di sini gancatnya itu adalah, sini adalah 16 ya. 16 di sini adalah C ya. Dan yang terakhir adalah DD 8. Berarti
16 tambah 8 ya. Yang di sini adalah B. Nah, ini 8. Berarti ketemunya adalah 24 ya. Nah, nanti kalau awal prosesnya, jadi awal proses B itu 0 ya. Awal dari proses E itu adalah 2 ya. Awal proses A itu adalah 5. Awal proses D itu adalah 10. Awal proses B itu adalah 16. Oke, waktu penyelesaiannya dengan tabel perhitungan itu menjadikan seperti ini. Ya. Seperti yang saya sampaikan barusan, lama proses awal ya 2, otomatis waktu proses awalnya 2 ya. Karena dia dimulai dari sini ya. Dimulai dari 0 ini ya. 0. Nah, ini ya, dia 0. Maka lama eh, waktu mulai prosesnya dia adalah 0 ya. Kemudian lama prosesnya ya tinggal ditambah ST tambah BT. Ketemunya adalah 2. Begitu pula waktu tunggunya dia karena pertama kali proses ya maka dia 0 ya. Waktu penyelesaiannya adalah CT ditambah atau CT dikurangi dengan CT dikurangi dengan AT ya. Maka 2 dikurangi 0 maka ketemunya adalah 2 ya. Kemudian yang E itu adalah sama konsepnya ya. Nah, waktu selesai proses itu waktu selesai proses B itu menjadi awal atau mulai proses E ya. Jadi di sini adalah 2, waktu selesainya adalah 5 ya. Kok bisa 5? Ya tinggal ditambah ST ditambah dengan BT, ketemunya adalah 5 ya, ketemunya 5 di sini. Oke, kita lihat gancatnya ya, berarti di sini adalah 5. Nah, itu ya. Jadi waktu selesai E awalnya kan 2 nih ya, awalnya dia 2, waktu selesainya proses E itu adalah 5. Karena dia prosesnya tadi butuh waktu 3 ya, 3 milisecond, maka tinggal ditambahkan 2 tambah 3. Jadinya adalah 5. Nah, untuk ketemu WT, rumus yang sama, WT itu adalah ST dikurangi dengan AT. Karena di sini ST-nya 2, kemudian AT-nya 0, maka di sini adalah waktu tunggunya adalah 2 ya. Waktu tunggunya 2. Eh, kemudian proses yang ketiga adalah A ya. Kita tarik garis lagi ke bawah. Jadi yang waktu selesainya proses E itu menjadi waktu awal atau waktu mulai dari proses A ya. Ini 5, betul ya. Waktu awalnya A ini kan 5. Nanti waktu selesainya A itu adalah 10 ya. Nah, waktu selesainya A adalah 10. Atau bisa dirumuskan CT itu adalah DT tambah ST ya. Ketemunya adalah 10. Dengan waktu tunggunya itu adalah ST dikurangi dengan AT. ST-nya kan 5 dikurangi dengan 0, maka dia tetap adalah 5 ya. TAT ini juga sama ya. CT dikurangi dengan AT, maka ketemunya adalah 10. Begitu seterusnya ya sampai nanti ketemu yang proses yang terakhir yaitu ada di D ya, 16 dengan waktu selesainya adalah 24 ya. 16 menjadi inputan awal di proses D dan waktu selesainya adalah 24 ya. Oke, waktu selesai 24 atau bisa kita tambahkan 8 tambah 16 itu adalah 24 ya. Hasilnya itu kita taruh di CT. Nah, untuk mencari WT itu adalah ST dikurangi dengan AT. ST-nya di sini 16 dikurangi dengan 0 maka tetap 16 ya. TAT itu adalah CT dikurangi dengan AT ya. Maka ketemunya adalah 24. Kemudian di total untuk waktu penyelesaiannya begitu pula dengan waktu tunggu itu di total ya. Di total ini ketemunya waktu tunggu adalah 33, sedangkan TAT itu ketemunya adalah 57. Untuk mencari rata-rata waktu tunggu itu tinggal 33 dibagi dengan banyaknya proses ya. Karena di sini banyaknya proses adalah 5, maka 33 dikurangi 33 dibagi 5 ya. 33 dibagi 5 ketemunya adalah 6,6.
rata-rata waktu penyelesaiannya itu adalah 57 dibagi dengan 5, ketemunya adalah 11,4. Ya, untuk yang algoritma berikutnya adalah algoritma HRN atau high ratio next ya. Jadi ini untuk digunakan untuk mengoreksi kelemahan yang ada di SJF. Jadi SJF itu nanti akan diperbaiki gitu ya, atau kalau memang ada kelemahannya, nah maka bisa menggunakan yang HRN ini gitu. Dan itu eh, di dalam HRN ini dia adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses ya. Di mana nanti ada prioritas proses itu ada rasio ya, rasio penalti itu dicari yang rasio penalti yang tertinggi gitu ya. Rasio tertinggi itu yang akan didahulukan gitu. Jadi begitu proses mendapat jatah pemproses, maka proses berjalan sampai selesai. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena dia adalah termasuk algoritma non preemptif ya. Prioritas dinamis HRN dapat dihitung dengan rumus ini. Prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan atau dibagi dengan waktu layanan. Atau bisa juga menjadi waktu tanggap ditambah dengan waktu proses atau dibagi dengan waktu pemproses ya. Nah, contohnya di sini ada contoh soal ya. Misal ada 5 proses ABCDE dengan lama waktu kedatangan tidak sama dengan 0 ya, dan lama prosesnya berturut-turut semacam ini. Nah, ya setelah itu cara penyelesaiannya adalah yang pertama dari soal di atas, maka yang pertama kali yang dimasukkan ke dalam tabel penyelesaian ya itu adalah job yang pertama kali datang ya, karena job pertama kali datang itu adalah diambil dari mana? Job pertama kali datang itu dari waktu kedatangan yang 0 ya. Jadi kalau semua yang produktif itu kalau dilihat, jadi jika eh, yang tidak sama dengan 0 ya, yang tidak sama dengan 0, waktu kedatangannya tidak sama dengan 0 semua, maka dicari yang waktu kedatangannya 0 terlebih dahulu untuk diproses pertama kali ya. Jadi maka dari itu di sini kalau dalam soal itu kan yang waktu kedatangannya 0 adalah A ya, waktu kedatangan 0 adalah A, maka itu dia yang diproses terlebih dahulu. Maka dimasukkanlah dalam tabel ini ya. Setelah itu hitung waktu tanggap untuk masing-masing proses BCDE dan rasio penaltinya. Setelah itu cari nilai rasio penalti yang terbesar ya untuk dimasukkan ke dalam tahapan proses berikutnya. Jadi HRN ini pertama caranya adalah dia menghitung dulu untuk waktu tanggap ya, setelah itu dia menghitung rasio penalti. Nah, dari rasio penalti itu dia akan menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya gitu ya. Dieksekusi selanjutnya. Ya, setelah proses kedatangannya yang paling kecil ya atau paling rendah. Kalau di sini kan kebetulan dari soal ini yang paling rendah adalah 0 ya. Jadi waktu kedatangan proses A ini adalah 0 ya. Oke, saya lanjut. Nah, eh, untuk berikutnya ya. Jadi untuk yang prioritas proses BCDE ya, BCDE itu adalah yang pertama kita cari waktu tanggap, kemudian yang kedua cari yang prioritasnya ya. Jadi langkahnya untuk mencari waktu tanggap itu adalah 5 min 1. 5 ini diambil dari mana? 5 ini diambil dari waktu selesai dari proses sebelumnya. Proses sebelumnya di sini adalah A ya. Jadi A 5A ini ya waktu selesai proses A itu dimasukkan dalam sini. Jadi waktu tanggap ini untuk menghitung waktu tanggap. 1225 ini adalah dari waktu kedatangan ya. Jadi ini adalah waktu kedatangan. Nah, ya. Kalau saya kasih garis semacam. Nah, oke. Dari waktu kedatangan. Kemudian setelah ketemu hasilnya, di sini adalah 5 kurangi 4, 5 kurangi 1 adalah 4, ya, 5 kurangi 2 adalah 3, 5 kurangi 2 adalah 3, 5 kurangi 5 sama dengan 0,
maka hasilnya ini dimasukkan ke dalam tabel ya, B, C, D, E. Masukkan 4, 3, 3, 0 ya. Setelah itu dicari rasio penaltinya ya, rasio penalti 4 ya, waktu tanggap di sini masuk ya. Kemudian 2 ini adalah lama proses ya, atau kalau dalam soal itu di sini ya, 2 6 8 3 ya, 2 6 8 3. Nah, 2 6 8 3 ya. Jadi waktu tanggap 4 ditambah dengan 2 lama proses dibagi dengan 2 lama prosesnya. Sama dengan 3. 4 tambah 2 berarti 6. 6 bagi 2 itu adalah 3. Kemudian 3 tambah 6 begitu seterusnya ya sampai yang proses E. E itu adalah 0 ya, karena 5 kurang 5 0. 0 tambah 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Setelah itu dicari yang hasil dari rasio penalti ini yang paling besar. Yang paling besar kan 3 ya, maka dimasukkan. Nah, di urutan eh, proses selanjutnya. Dimasukkan dalam proses selanjutnya. Baik. Pen di sini, nah, dimasukkan ke sini. Nah, maka tadi waktu kedatangannya adalah 1 ya, terus waktu prosesnya adalah 2. Waktu awal prosesnya itu diambil dari proses sebelumnya ya. Tinggal ditambahkan saja untuk CT-nya atau waktu selesainya. 2 tambah 5 sama dengan 7 ya. Waktu tunggunya berarti apa? Berarti 5 dikurangi dengan 1 atau ST dikurangi dengan AT. Maka ketemunya adalah 4. TAT-nya itu adalah CT dikurangi dengan AT. Makanya ketemunya adalah 6. Ya. Jadi waktu proses selesainya pada B itu adalah 7 ya. Nah, 7 itu akan digunakan untuk mencari eh, selanjutnya ya, tahapan selanjutnya. Yang manakah dari proses CDE ini yang paling besar gitu ya. Maka tadi 7 ini adalah waktu selesai proses sebelumnya, 2 ini adalah waktu kedatangan proses dari C. Waktu kedatangan proses D itu 2, waktu kedatangan proses E itu adalah 5. Maka 7 dikurangi 2 ketemu 5, 7 kurangi 2 lagi 5, 7 kurangi 5 itu adalah 2. Nah, angka 552 ini dimasukkan ke dalam tabel ya, 552. Nah, terus dihitung, dicari lagi nih rasio penaltinya. Rasio penaltinya 5 tambah 6 ya, karena proses C itu adalah lama prosesnya itu adalah 6 ya. Waktu proses atau lama proses ya, kalau kita lihat di sini ya, C 6 ya, 683 ya, 683. Maka di sini adalah 683, 552 ya. Sini kemudian 2 juga masuk ya. Maka dijumlahkan nih ya. 5 tambah 6 11, 11 bagi 6 ketemunya 1,83. 5 tambah 8 ketemunya 13. 13 bagi 8 1,65. 2 ditambah 3 ketemunya 5, 5 bagi 3 ketemunya 1,67. Nah, dari proses CDE ini yang paling tertinggi adalah yang C ya. Maka dari itu C dimasukkan ke tahapan selanjutnya. Maka dari itu dia waktu kedatangannya adalah 2 ya, lama prosesnya adalah 6 ya. Lama prosesnya 6 di sini. 6. Kemudian tinggal waktu mulai prosesnya, nah sama seperti proses-proses di SJF sama BIFU sebelumnya ya. Jadi waktu proses C, waktu mulai proses C itu diambil dari waktu selesai proses B. Ya, tinggal dijumlahkan untuk mendapatkan CT pada proses C. Tinggal dijumlahkan di sini lah ya. Setelah itu ketemunya adalah 13 karena 6 tambah 7 13 ya. Waktu tunggunya itu adalah ST ya, dikurangi dengan AT ya. Jadi 7 dikurangi 2 ketemunya adalah 5. 7 dikurangi 2 ketemu 5 ya. Ini ya, 7 dikurangi dengan 2 ya, ketemunya adalah 5.
Nah, untuk mencari TAT, prosesnya sama seperti sebelumnya, yaitu CT dikurangi dengan AT ya. Jadi CT dikurangi dengan AT. Kalau di sini CT-nya adalah eh, nomornya itu CT-nya itu adalah 13. 13 kurangi 2, ketemunya adalah 11 ya. Jadi prosesnya sampai yang ketiga ini adalah ABC. Kemudian mencari proses yang keempat. Mencari proses yang keempat itu adalah waktu selesai proses sebelumnya atau proses C itu kan 13 ya. Di sini 13, maka 13 dikurangi dengan ini, dikurangi dengan waktu kedatangan proses D. Itu kan 2 ya tadi. Waktu proses E itu adalah 5. Maka 13 kurangi 2 ketemunya adalah 11. 13 kurangi 5 ketemunya adalah 8. Maka dari itu 11 dan 8 dimasukkan ke waktu tanggap ya, diproses sama seperti sebelumnya. 11 ditambah 8, 8 ini adalah waktu proses atau lama proses ya. Nah, ya. Kemudian 11 diambil dari waktu tanggap ya, sehingga pas 11 tambah 8 itu adalah 19, 19 dibagi 8 itu ketemunya adalah 2,375. Kemudian yang proses E, 8 ditambah 3 dibagi dengan 3, 8 tambah 3 ketemunya adalah 11, 11 bagi 3 ketemunya adalah 3,67. Nah, maka 3,67 ini dimasukkan ke urutan yang keempat ya. Urutan yang keempat. Prosesnya masih sama seperti sebelumnya. Berarti 13 ya, waktu selesai proses pada proses C itu menjadi waktu mulai untuk proses E ya kan. Jadi tinggal CT-nya atau waktu selesainya proses E itu adalah 13 ditambah dengan 3 ya, tambah. Nah, nanti ketemunya adalah 16. Nah, setelah itu mencari yang namanya WT. WT adalah ST dikurangi dengan AT ya. ST dikurangi dengan AT. Maka ketemunya adalah ST 13 dikurangi dengan AT. Ketemunya adalah 8. Nah, ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah TAT ya, atau waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian itu adalah CT dikurangi dengan AT, maka ketemunya adalah 11. Nah, ini sudah kebentuk ABCE ya, ABCE, maka proses selanjutnya yang kelima itu tinggal memasukkan yang namanya proses D ya. Maaf nih, seharusnya D ya, seharusnya adalah proses D ini karena tadi A, B, C, E, D ya, yang terakhir kan yang belum diproses itu adalah proses D, maka D tinggal kita masukkan ya. D-nya tadi waktu kedatangannya 2, waktu eksekusinya adalah 8. Nah, tinggal kita masukkan sama seperti sebelumnya ya. Waktu selesai proses sebelumnya itu menjadi waktu mulai proses berikutnya ya. Berarti 16 ini adalah waktu proses, waktu selesai proses E itu menjadi waktu mulai dari proses D ya. Tinggal 8 tambah 16 maka ketemunya adalah 24 ya. Setelah itu untuk mencari WT atau waktu tunggu itu adalah ST dikurangi dengan AT, maka ketemunya adalah 14. Dan terakhir itu adalah waktu penyelesaian TAT itu adalah CT dikurangi dengan AT. Makanya itu 24 ya di sini. 24 dikurangi dengan 2, maka ketemunya adalah 22. Nah, ini di total ya, rekan-rekan. Di total maka produk ini 55 ya, ini 55. Jadi eh, ini 55 seharusnya saya salah nulis ya. Jadi 31 tinggal dibagi dengan 5 ya.
31 dibagi dengan 5, karena banyaknya proses adalah 5, dan 55 dibagi dengan 5, ya, ketemunya adalah 11 milisecond. Itu untuk rata-rata waktu tunggu dan waktu penyelesaian proses dari algoritma KRN. Gitu saja dari saya, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.